Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para ulama yang saya muliakan, Pak Master dari PBNU yang saya hormati, bapak-bapak, ibu-ibu, segenap pemirsa TV One di seluruh tanah air yang saya cintai. Kita Fatihah dulu ya, khusus buat Almarhumlah Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Mudah-mudahan beliau diterima segala kebaikannya, diampuni segala dosa dan kesalahannya, dan kita dapat meneruskan kebaikan-kebaikan beliau. Ala hadhihi niyyah wa ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. Bapak, Ibu, dan pemirsa TV One yang saya hormati, banyak kebaikan-kebaikan, jasa dan perjuangan yang telah diwariskan oleh guru bangsa Gus Dur kepada kita semua. Mulai dari berjuang menegakkan demokrasi sampai kepada menerjemahkan apa yang jadi tema pengajian kita kali ini, Islam sebagai rahmatan lil alamin. Dalam berjuang menegakkan demokrasi, beliau bersama teman-teman membangun Fordem, Forum Demokrasi, sebuah lembaga bukan hanya harus kita lihat dari ide yang diusungnya, tetapi juga situasi pada saat itu dibangun. Kalau orang kayak saya teriak-teriak berantas korupsi, ganyang korupsi, itu sih nggak istimewa, karena saya nggak punya kesempatan untuk korupsi. Kalau sekarang orang teriak-teriak demokrasi, memang iklimnya sudah menunjang. Tapi pada saat beliau Al-Maghfurlah membangun forum demokrasi, suasana sangat otoriter. Punya keberanian moral, punya nyali. Konsep saja bagus, kalau nggak punya nyali kan percuma juga. Punya nyali. Ketika beliau jadi presiden, demokrasi terus dikembangkan. Beliaulah yang menghapus dui fungsi TNI. Beliau melakukan desakralisasi terhadap lembaga kepresidenan, bahkan terhadap istana negara. Presiden adalah sosok yang bisa dijangkau oleh rakyat mana saja. Istana negara bisa dimasuki oleh sosok yang mana saja, mulai berjas berdasi sampai sarungan teklekan, dari urusan tetek sampai urusan bengek. Kehebatan istana negara itu bukan karena dipagar tinggi biayanya 20 miliar, bukan. Tapi karena dia aspiratif, dia menampung, dia mau menjadi lembaga yang mewakili kepentingan rakyat banyak. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, jasa beliau dalam mengembangkan Islam yang rahmatan lil alamin juga dahsyat. Mari, ini kan menjelang bulan Maulid. Buat kita, idola kita tidak lain baginda Rasul. Ya Bu ya? Apa? Baginda Rasul. Kenapa baginda Rasul kok dijadikan model oleh Allah tuh kenapa? Ada dua hal. Pertama, karena beliau manusia seperti kita nih, utuh manusia. Ini menyangkut predisposition. Kalau ayam disuruh nyontoh kucing, yang nyuruh nyontoh nggak punya pikiran, Bu. Predispositionnya nggak sama. Ayam kok suruh nyontoh kucing.
Ayam ya nyontohnya ayam, manusia nyontohnya manusia. Kalau manusia disuruh nyontoh malaikat, sulit dong. Gimana nyontohnya malaikat? Minum enggak, makan enggak, sama duit enggak, open, sama perempuan budak. Susah kan nyontohnya? Malaikat itu makhluk yang secara instinktif diciptakan untuk, kalau manusia disuruh nyontoh manusia, itu perintah masuk akal. Rasulullah manusia utuh seperti kita. Kalau manusia diminta mencontoh manusia, itu perintah masuk akal. Cuma walaupun manusia, beliau itu basyarun la kal basyari. Manusia memang, tapi nggak seperti manusia pada umumnya. Di situ letak uswahnya. Contoh, kita ini manusia, kita tidur. Rasulullah manusia, beliau juga tidur. Tidurnya Rasul tidur mata doang. Hatinya nggak pernah tidur. Itu loh bedanya. Tidur kita tidur keblek. Kalau sudah tidur total. Rasul tidur mata, hatinya nggak pernah tidur. Basyarun la kal basyar. Kita manusia, kita berludah. Rasul manusia, beliau juga berludah. Ludah Rasul obat. Ludah Rasul obat. Di Goa Sur, Sayyidina Abu Bakar turun duluan bersihin goa. Sebentar ya Rasul, saya bersihin. Kalau ada binatang berbisa, silakan. Turun Sayyidina Abu Bakar bersihin goa. Betul, tangannya digigit kalajengking, Pak. Sakit, ngebet, bengkak. Kalajengking Arab. Ya memang di Arab kejadian itu. Ya udah dengerin aja, kenapa sih? Ditahan saja oleh beliau. Sudah, ya Rasul silakan turun. Lama-lama di goa kelihatan juga tuh Sayyidina Abu Bakar pucat mukanya. Mabaluka ya Abu Bakar? Abu Bakar, kenapa kamu pucat? Enggak. Berat meninggalkan Mekah? Enggak. Malas hijrah ke Madinah? Enggak ya Rasul. Khawatir dikejar Quraisy? Orang kata enggak. Kenapa mukamu pucat? Tangan digigit kalajengking. Kenapa kau ngomong dari tadi? Saya enggak mau nyusahin hati Tuhan ya Rasul, biarlah saya tahu. Kau siniin tanganmu. Diambil sama baginda Rasul. Bismillahirrahmanirrahim. Diludahin, sembuh, ringkas saat itu juga. Ludah Rasul. Coba kita yang ngeludahin, bikin bengkak urusan, bukan bikin sembuh. Ya bacaan sih sama, bobot yang beda gitu. Ini kan zaman sekarang kita mau nyari keramat tempelan melulu nih. Bacaan sih sama, bobot yang beda. Kita manusia berkeringat, Rasul manusia, beliau juga berkeringat. Keringatnya baginda Rasul harum wangi bau minyak kasturi. Zaman belum ada parfum. Keringat kita rasain aja masing-masing. Itu sisi pertama kenapa beliau dijadikan model. Ini nanti baru pengantar menuju rahmatan lil alamin. Alasan kedua kenapa beliau jadi contoh, karena beliau sosok yang multidimensi. Sesuatu itu bisa dijadikan contoh kalau dia multi. Saya ini guru Pak, Rasul ngajar Mas. Saya ini jenderal Pak, Rasul mimpin tentara di medan perang. Saya ini pengusaha Pak, Rasul dagang Bung. Saya ini mubalik, Rasul dakwah Mas. Saya ini kepala rumah tangga, Rasul punya anak istri Bung. Dan di dalam keseluruhannya beliau uswatun. Bagaimana membina rumah tangga bahagia menurut contoh Nabi Isa? Tidak ada Mas. Kenapa? Nabi Isa belum sempat kawin. Nabi Isa belum sempat kawin. Ada pengikut Nabi Isa menyangka tidak kawin ajaran Nabi Isa, ikut lagi nggak kawin. Mubazir.
Oh Pak, saya kalau kiai nggak boleh kawin, saya pilih berhenti jadi kiai Pak. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, dan Imam Busairi malah menggambarkan begini, ka'annahu wa huwa fardun fi jalalatihi fi askarin hina talqahu wa fi hasam. Yang dahsyat, kehebatan Rasulullah itu sepertinya sama di lini manapun beliau itu, baik di tengah tentara atau kesendirian. Begini dah yang gampang nih, pakai bahasa kita nih, bahasa Ciganjur. Bu, orang banyak hebat, tapi yang orang hebat banyak, tapi yang hebat di mana-mana langka Pak. Rasulullah ini lagi duduk hebat, lagi tidur hebat, lagi jalan hebat, di masjid hebat, di medan perang hebat, di depan anak-anak hebat, di mata musuhnya hebat, di depan teman-temannya hebat, di depan istrinya hebat. Udah susah nyari orang begini. Kita hebatnya setempat. Di kantor hebat, sekantor orang diomelin. Di kantor, pulang ke rumah dikeplak sama bininya, diam aja, dia nggak ngelawan. Ini di depan istrinya dia nggak hebat. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, nah beliau ini diutus rahmatan lil alamin, sebagai rahmah bagi semesta alam. Ini kan akhlak itu kan ada 3 bagian. Akhlak kepada Allah, akhlak kepada sesama, akhlak kepada makhluk Allah di luar manusia, alam semesta. Ini untuk lebih memberikan gambaran tentang rahmatan lil alamin. Akhlak kepada sesama, akhlak manusia kepada Allah. Ini yang pertama, tugas Nabi. Bu, memperbaiki akhlak kepada Allah. Sebelum beliau datang, manusia nggak punya akhlak kepada Allah. Pohon disembah, gunung disembah, ya Bu ya. Bu, sekarang juga nih zaman kita akhlak kepada Allah sering lentur dan luntur. Lentur dan luntur. Akhlak kepada Allah mulai goyah. Apalagi sekarang nih istilahnya abad entertain. Kiai sama dukun tipis bedanya sekarang. Bener-bener. Bu, akhlak kepada Allah mulai bergeser. Ketika miskin kita hamba Allah, setelah kaya kita pindah jadi hamba harta. Ya Bu ya. Hamba Allah itu kalau keluar dari pengakuan Allah itu mahal. Tapi kalau keluar dari mulut kita itu murah. Kenapa murah? Ngaku. Orang ngaku boleh-boleh saja toh. Saya hamba Allah. Kata siapa? Kata saya. Apa Allah mengakui saya sebagai hambanya? Itu yang saya belum tahu. Bu, Ibu kenal sama Presiden SBY? Presiden SBY kenal sama Ibu? Ngaku loh. Ngaku. Orang ngaku sih boleh-boleh saja. Cuma diakui apa tidak itu soal lain. Ya. Baik, terima kasih Pak Kiai. Nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangannya seru sekali ya. Ini semua mungkin jadi satu pertanyaan juga bagi kita semua. Apakah ini juga salah satu penyebab mulai hilangnya karakter bangsa kita, khususnya karakter umat muslim di negara kita tercinta ini? Jangan kemana-mana, tetaplah di Damai Indonesiaku. Bapak, Ibu dan segenap pemirsa TV One di seluruh tanah air, mohon maaf Pak Wali Kota Depok, agak kehalingan tadi, enggak kelihatan. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati,
Saya bersyukur lahir di Indonesia. Saya bangga jadi anak Indonesia, menuju Islam rahmatan lil alamin dengan tetap menjaga keindonesiaan kita. Bukan karena saya ditatar untuk itu, bukan. Pertama karena perjalanan dakwah saya ke seluruh pelosok Nusantara, saya saksikan wajah Indonesia dari desa ke desa. Yang kedua, Allah kasih kesempatan saya melihat berbagai negeri lain di dunia ini. Makin banyak negeri saya lihat, saya kok makin bersyukur lahir di Indonesia, jadi anak Indonesia. Bu, sedikit wawasan kebangsaan dulu dah sebelum menuju rahmah. Indonesia kita ini besar nggak? 17.000 pulau. Itu belum termasuk Pulau Gadung dan Pulau Gebang. Tambah 2 kalau itu masuk. Masya Allah. Untayan zamrud katulistiwa hijau ranau subur makmur gemah rifah loh jenawi toto tentrem kertora harjo. Besar, buminya subur. Di atas perut bumi Indonesia segala tanaman hidup. Di bawah perut buminya ada gas, ya Bu, ada minyak, ada lumpur, ada batu bara. Lautnya kaya, hutannya kaya. Bu, ini titipan Allah kepada kita, orang Indonesia, rakyat Indonesia. Kekayaan negeri ini dikuasai oleh negara, itu sudah betul. Tapi harus digunakan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat. Itu amanat pasal 33. Itulah sebabnya kita perlu membangun kebersamaan. Bu, kita ini sudah diajarkan oleh masjid bagaimana menata masyarakat yang baik, memelihara kemajemukan. Coba masyarakat masjid. Pertama, siapapun masuk masjid copot sendal, buka sepatu. Benar itu? Kan ini masyarakat yang mau kita bangun. Jangan ada warga negara kelas 1 di republik ini. Lurah masuk masjid buka sepatu, rah. Camat masuk masjid buka sepatu. Itu Pak tuh yang ngomong tuh. Enggak, mat. Tapi yang penting kemajemukan. Kalau sudah masuk ke masjid, sholat berjamaah, nggak pernah kita usil dari mana orang datang. Yang penting kemana dia menghadap. Inilah komitmen keindonesiaan. Coba masyarakat masjid, lo dari mana? Dari kidul, Mang, madep ngulon. Lo dari mana? Dari wetan, madep ngulon. Lo dari mana? Dari kulon, madep ngulon juga lo. Kita ini bineka, tapi tunggal. Kita ini beragam, tapi oleh Islam memperkuat semangat nasionalisme ketika Rasul mengajarkan hubbul watan minal, cinta tanah air bagian dari iman. Nah, tanah air kita bukan Arab Saudi, bukan Palestina, bukan Aljazair. Tanah air kita Indonesia. Mencintai Indonesia bagian daripada iman. Saya belum pernah melihat suatu agama mengajarkan begini luhur. Cinta tanah air bagian daripada iman. Bagaimana agama mendorong mengentalnya semangat nasionalisme. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, oleh karena itu Islam harus kita terjemahkan dalam skala yang rahmatan lil, mulai sesama makhluk manusia, baik kepada makhluk Allah di luar manusia. Sekarang ini kan alam
kurang ramah dengan kita karena kita juga tidak ramah kepada alam. Bu, yang gampang deh nih, sebentar ya pakai bahasa Ciganjur, Bu. Bu, satu hari kampung saya kebanjiran, air masuk ke rumah. Saya ribut, ini masih zaman ada engkong saya. Engkong, tahu engkong? Kakek. Saya teriak, "Kong, banjir Kong." Kata engkong saya, "Biarin, bukan salah air." Habis, salah lo. Salah kita bagaimana Kong? Lo tempat air lo tempatin. Yang punya datang pan kagak ngerti. Tempat gua di sini kenapa ada lo? Bu, engkong saya nggak makan bangku sekolahan, tapi wise, berpikir pada tatanan keseimbangan. Air kan bukan musuh, air pan temen. Temen kan kudu punya tempat. Nah kalau tempatnya kagak punya, apa dia nggak ngayap masuk ke rumah kita? Air kasih tempat. Oke, baik Pak Kiai. Nanti kita akan lanjutkan lagi Pak Kiai. Sepertinya ini sudah ada yang tergabung sama kami melalui interaktif, ingin bertanya sama Pak Kiai seputar dengan tema kita kali ini. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu siapa di mana ini Bu? Ibu Ritonga, saya di Pulau Mas, Jakarta Timur. Ibu Ritonga, Pulau Mas, Jakarta Timur. Silakan Ibu, pertanyaannya apa Ibu? Terima kasih. Assalamualaikum Ustaz. Saya mau bertanya begini, terkait dengan baginda Rasulullah. Kalaulah ketika beliau dulu hidup, itu kekerasan atau tindakan yang mungkin dibilang sedikit aktif gitu ya, itu jelas musuhnya itu benar-benar orang kafir. Lalu di sejarah yang mana yang dicontohkan oleh Rasulullah, kita boleh juga melakukan kekerasan atau menegakkan kebenaran itu. Sedangkan yang kita hadapi sekarang kan tidak seperti dahulu Ustaz. Sekarang ditabur itu oleh justru orang-orang yang seperti Ustaz tadi bilang mengaku Islam. Dan jelasnya lagi, yang mengaku itu adalah para pemimpin kita, penegak keadilan kita, penegak hukum kita. Nah itu bagaimana? Setahu saya yang bodoh ini, saya belum pernah mendapatkan kisahnya gitu Ustaz. Karena kalau ditekan terus juga bagaimana gitu. Sehingga terkait ini kebetulan di tempat juga Al-Marfurah gitu ya, beliau saja yang menebarkan semangat kebangsaan. Itu tantangannya justru dari kita sendiri begitu loh, dari kaum kita umat Rasulullah sendiri gitu loh ya. Jadi sebatas mana sih kita boleh melakukan kekerasan gitu untuk menegakkan kebenaran. Terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ritonga, nanti akan dijawab oleh Pak Kiai Haji Zainuddin MZ. Buat Anda yang ingin tahu jawabannya, jangan kemana-mana, tetaplah di Damai Indonesia Bu. Terserah padamu, aku begini adanya. Ku hormati keputusanmu, apapun yang akan kau katakan. Ketika pertama ku jumpa denganmu, bukankah pernah ku tanyakan padamu, kasih takkan kecewakan kau pada dirimu, takkan menyesalkan kau hidup denganku nanti. Mengisi hidupku dulu dan kini semua kau katakan padamu. Jangan ada dusta di antara
beberapa internal di Pacitan, itu gua. Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD mengatakan proses pemakzulan presiden tidaklah mudah. Dalam orasi ilmiah terkait masalah konstitusi dan penegakan hukum di Indonesia siang ini, Mahfud mengatakan DPR harus memutuskan pemakzulan dalam sidang paripurna yang dihadiri oleh 2/3 anggota DPR. Dan 2/3 yang hadir harus menyetujuinya. Kemudian pemakzulan itu harus diserahkan kepada Mahkamah Konstitusi. Dalam hal ini, MK bertugas memberi penilaian hukum. Jika para hakim konstitusi berpendapat presiden melanggar hukum, maka hal itu akan diputuskan oleh MK. Kalau betul presiden mau dijatuhkan, maka keputusan DPR tentang itu harus dimintakan penilaian hukum dulu ke Mahkamah Konstitusi. Oke, misalnya DPR berpendapat, DPR berpendapat bahwa ini wakil presiden atau presiden bersalah, oleh sebab itu harus diturunkan dari jabatannya karena telah terbukti melakukan salah satu dari 5 hal, yaitu terlibat korupsi, terlibat penyuapan, terlibat pengkhianatan terhadap negara, melakukan tindak pidana atau melakukan perbuatan tercela. Terbukti di DPR. Mari kita jatuhkan presiden ini. Nah, DPR itu harus menyatakan itu dalam sidang paripurna yang dihadiri oleh 2/3 dari anggota DPR dan 2/3 dari yang hadir setuju. Kalaupun DPR itu setuju, minta dulu pendapat Mahkamah Konstitusi. Itu DPR itu kan politik, yang sekarang hukum dulu. Hukumnya bagaimana? Benar nggak presiden itu melakukan salah satu 5 hal itu tadi? Nah, kalau MK mengatakan benar, silakan lanjutkan impeachment. Tapi kalau MK mengatakan tidak benar, tidak terbukti, maka impeachment harus dihentikan. Demikian kabar terkini, terima kasih, sampai jumpa. Alhamdulillahirrabbilalamin, pemirsa TV One dimanapun saja Anda berada, kita kembali lagi di Damai Indonesiaku, Islam dan Semangat Kebangsaan. Ya, ini adalah satu judul yang kami angkat. Memang walaupun tadi saya sempat lihat dari Facebook kami, ya, Facebook Damai Indonesiaku, ada juga yang tidak setuju dengan tema tersebut. Tetapi memang, ya, perlu diakui bahwa awal mula bangsa kita ini juga tidak lepas dari peran ulama. Di mana pergerakan pemberontakan pada zaman VOC itu pun juga dilakukan oleh para ulama-ulama kita dan juga para tokoh-tokoh Islam. Contohnya misalnya Sumatera Barat, ya, ada Imam Bonjol, terus ada Pangeran Diponegoro, terus juga masih ada lagi Sultan Babula dan lain sebagainya. Nah, ini menarik sekali, ya, karena bicara mengenai perjuangan Islam seperti yang ditanyakan oleh Ibu Ritonga tadi kepada Pak Kiai, ya. Kita mempelajari bahwa Rasul sendiri dalam perjuangan, dalam peperangan juga ada kalanya melakukan kekerasan. Cuman kekerasannya seperti apa? Apakah betul kekerasannya itu menghalalkan segala cara, menghalalkan terjadinya pembunuhan? Atau memang betul, memang disahkan melakukan kekerasan dalam perjuangan Islam, Pak Kiai? Mungkin Pak Kiai bisa menjelaskan pertanyaan dari Ibu Ritonga tadi, Pak Kiai. Silakan, Pak Kiai. Bapak, Ibu, dan pemirsa TV One yang saya hormati, watak pokok dari Islam adalah rahmat bagi alam semesta jagat raya. Tetapi di dalam menebarkan rahmatan lil alamin, Islam juga punya kaidah-kaidah untuk memelihara, menjaga, mengamankan nilai-nilai yang dimilikinya. Karena itu Al-Quran mengajarkan wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Ini kalau perlu menggunakan kekerasan, kalau perlu. Balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang setimpal, jangan melebihi batas. Tetapi siapa yang memberi maaf dan mencari jalan damai, itu lebih disukai Allah
dan itulah yang akan beroleh pahala. Jadi coba lihat konsep perdamaian dalam Islam. Dipersilahkan manusia jadi manusia, tapi diberi peluang jadi malaikat. Jadi yang luar biasa. Kalau kamu nggak salah ditempeleng, tempeleng lagi dia sekeras dia menempeleng kamu, itu manusiawi. Tapi kalau mau jadi malaikat, faman afa wa aslaha, siapa yang memberi maaf dan mencari jalan damai, itu yang terbaik dan itu yang beroleh pahala. Bu, nggak salah sih orang nempeleng kita, kita tempeleng lagi sekeras dia tempeleng kita, itu manusia namanya. Tapi kalau mau jadi malaikat, maafin Bu, kalau ibu berbuat baik sama orang baik kan seri aja itu mah, emang kudunya begitu. Emang kudunya begitu. Nah, Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, sebagai muslim kita punya keyakinan Islam adalah agama yang benar. Tapi keyakinan itu bukan SIM bagi kita untuk menghina orang lain agama. Itu bukan peluang bagi kita melecehkan orang lain. Ketegasan di sini, ketegasan kita berkeyakinan Islam agama yang benar, tidak serta merta lalu kita melecehkan yang lain, menganggap yang lain tidak baik, mencaci maki dan menghujat yang lain. Karena kita sendiri pun kalau agama kita dihujat orang, jengkel nggak? Jengkel nggak? Sama dong. Ya, yang kita nggak suka terjadi pada diri kita, orang lain gitu juga. Makanya jangan merasa pinter, tapi harus pinter merasa. Jangan merasa pinter, tapi harus pinter merasa. Kalau merasa pinter jadi sombong, tapi kalau pinter merasa jadi bijak. Nih saya digituin orang enak nggak? Nggak enak. Orang lain kan gitu juga. Bu. Jadi saya kira itu ya, dibiarkan manusia jadi manusia, balas suatu kejahatan dengan kejahatan yang setimpal, itu manusiawi. Tapi kalau mau jadi malaikat, faman afa wa aslaha, siapa yang memberi maaf dan mencari jalan damai, itu yang terbaik. Dengan kata lain, musuh sih jangan dicari, tapi kalau ketemu sih jangan lari. Ya. Baik, terima kasih banyak Pak Kiai. Ya, baik. Kebetulan Pak Kiai mungkin bisa silakan duduk Pak Kiai. Kami silakan duduk. Kebetulan di sini ibu-ibu, bapak-bapak, para hadirin ya, pemirsa TV One dimanapun saja Anda berada, hadir juga ya. Ada Bapak Wali Kota Depok ya, Bapak Nur Mahmud Ismail di sini, dan juga ada Mbak Yeni Wahid. Assalamualaikum Mbak Yeni. Ini memang khusus sekali Mbak Yeni, di mana kita hari ini hadir di daerah Ciganjur sebenarnya. Ini adalah untuk mengenang dan juga mengingat ketokohan seorang Gus Dur. Dan sebenarnya antara Gus Dur dan acara ini, Damai Indonesia, ini ada keterikatan yang sebenarnya cukup kuat ya. Kenapa kami mengatakan gitu? Karena 10 hari sebelum Gus Dur berpulang ya, itu Gus Dur sempat melakukan telewicara bersama kita di sini di Damai Indonesiaku, di mana Gus Dur memberikan pesan-pesannya kepada pemimpin bangsa. Ya, nanti kita akan tayangkan di sini. Tetapi Mbak Yeni sendiri sebagai seorang anak, figur Gus Dur itu seperti apa Mbak Yeni? Terima kasih Mas David. Figur Gus Dur adalah orang yang memang berjiwa kebangsaan dan selalu mengedepankan kepentingan umat dibandingkan kepentingan beliau sendiri. Bahkan kepentingan keluarga itu nomor 4. Yang pertama buat beliau itu prioritas kepentingan agama, kepentingan bangsa, kepentingan masyarakat, baru kepentingan keluarga, terakhir baru kepentingan beliau sendiri. Kepentingan keluarga malah terakhir ya? Malah terakhir. Kepentingan beliau sendiri, beliau sendiri ditempatkan paling bawah, itu sosok Gus Dur. Nah, dalam melaksanakan aktivitas beliau ya, terutama dalam dimensi politik maupun dalam dimensi sosial, perjuangan-perjuangan beliau di masyarakat,
Itu kaitannya dengan kebangsaan ya, dengan semangat kebangsaan. Beliau selalu mendasarkan tindakan-tindakan beliau itu pada kaidah fikih yang tadi diceritakan oleh Pak Kiai Zainuddin Amzad, yaitu tasarruful imam ala ra'iyah manutun bil maslahah. Ini yang selalu menjadi pegangan beliau dan selalu diingatkan oleh beliau kepada seluruh pemimpin bangsa. Yaitu artinya kira-kira bahwa kebijakan seorang pemimpin itu harus berpegang atau harus bertujuan kepada kesejahteraan rakyat yang dipimpinnya. Jadi rakyat itu harus makmur, rakyat harus sejahtera, baru seorang pemimpin itu dikatakan berhasil. Subhanallah. Itu yang menjadi pegangan Gus Dur. Lalu tadi menyambut sekaligus menanggapi apa yang ditanyakan oleh penelpon Ibu Tonga ya, soal soal perdamaian dan juga orang yang menentang dari apa yang dilakukan Gus Dur justru datangnya dari umat Islam katanya. Iya, kenapa? tidak apa-apa ya. Tadi Pak Kiai juga menyatakan dengan sangat arif sekali mengenai bagaimana Islam memandang kekerasan. Gus Dur itu sering sekali mengatakan bahwa memang dalam Islam sangat dibatasi ruang gerak kita untuk melakukan kekerasan ya, sebetulnya begitu. Ada hal-hal tertentu yang membolehkan kita ya untuk mempertahankan diri kita sendiri seperti yang dikatakan Pak Kiai Zainuddin Amzad. Salah satunya adalah ketika diusir dari rumah misalnya. Nah, itu syarat yang sangat berat bagi seorang muslim untuk kemudian boleh melakukan kekerasan. Tetapi kalau bisa memang kemudian seyogyanya dia berpegang kepada kaidah fikih yang lain, yaitu la darar wala dirar. Janganlah kamu menyakiti dirimu maupun orang lain. Jadi memang Islam itu sudah mengatur ya supaya kita jangan mudah untuk terjebak pada aksi-aksi kekerasan. Islam itu seyogyanya pada dasarnya intinya sebetulnya menganjurkan perdamaian. Nah, inilah yang diyakini betul oleh Gus Dur sebagai pengikut Rasulullah SAW. Betul-betul diyakini beliau ingin menegakkan Islam rahmatan lil alamin, Islam buat semua. Ya, terutama di Indonesia, Islam sebagai agama mayoritas harus bisa melindungi yang minoritas. Islam yang bisa melindungi semua suku bangsa, semua etnik, semua agama. Nah, itu yang dicoba ditegakkan oleh Gus Dur. Terima kasih Mbak Yani. Nanti kita akan bicara lagi lebih banyak lagi mengenai Gus Dur, dan juga tidak hanya itu, nanti Kiai Haji Zainuddin Amzad juga akan berbicara juga mengenai figur pemimpin ya. Katanya ada yang mengatakan juga ini melalui Facebook ya. Ini pertanyaannya cukup menarik ya. Pak Kiai, kenapa sih para pemimpin di Indonesia tidak bisa mencontoh kepemimpinan Rasulullah yang mampu membawa rakyatnya ke kebahagiaan dunia dan akhirat? Anda ingin tahu jawabannya? Jangan kemana-mana, tetaplah di Damai Indonesiaku. Ya, pemirsa TV One, memang menarik sekali ya jika kita bicara mengenai rahmatan lil alamin. Islam itu seharusnya membawa kedamaian di Indonesia. Tapi kenapa Indonesia ini kok nggak tentram-tentram, nggak damai-damai? Sampai ada kawan saya ini melalui Facebook Damai Indonesia aku mengatakan bahwa apa karena figur pemimpinnya kali? Karena pemimpin kita ini tidak bisa membawa kedamaian buat bangsa kita. Jadi tidak bisa memberikan contoh maksudnya. Apakah benar seperti itu? Nah, sebelum nanti kita masuk ke tausiah dari Pak Kiai, saya akan mengajak Anda ya untuk menyaksikan cuplikan tayangan Damai Indonesiaku pada tanggal 20 Desember 2009 yang waktu itu disiarkan secara langsung dari Pondok Pesantren Darul Mutakin Bogor. Di sini Gus Dur bicara banyak mengenai keadaan bangsa dan juga seperti apa dan apa yang harus dilakukan oleh pemimpin bangsa. Kita saksikan sama-sama. Kita akan berbincang-bincang dengan salah seorang mantan Presiden Republik Indonesia, yaitu Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau biasa disebut Gus Dur. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar Gus Dur, sehat? Baik. Alhamdulillah. Bagaimana Gus Dur pada saat memimpin bangsa ini sebagai Presiden Republik Indonesia dengan segala kemampuannya, haknya Presiden ya untuk bisa
menentukan apa yang terbaik buat bangsa ini, tetapi Gus Dur akhirnya memilih untuk mengalah mengikuti keinginan rakyat. Kira-kira apa Gus Dur yang membuat Gus Dur mau melakukan hal itu, Gus Dur? Maaf, saya ikut kerja rakyat, Ya. mengikuti kerja FL. Kalau melihat keadaan saat ini di mana rakyat sudah banyak yang berteriak, Gus, tentang keadaan Indonesia yang sudah morat-marit ya. Banyak orang yang sudah diminta oleh rakyat, diminta oleh anggota dewan untuk melakukan ini, itu dan segala macam, tapi sepertinya memilih untuk menggunakan kekuasaannya atau juga kekuatan untuk bisa mempertahankan posisinya. Ini bagaimana Gus memandang hal ini, Gus? Proses belum berhenti. Proses belum berjalan, belum selesai atau belum berjalan dengan baik, Gus? Ya, kalau proses Pak. Ini sebuah proses, ya. Baik, Gus, kira-kira apa yang harus bangsa ini maknai, Gus, khususnya dalam rangka tahun baru Hijriah ini, 1431 Hijriah, agar bangsa Indonesia ini menuju ke arah yang lebih baik, Gus? Kiri bisa membagi menjadi dua. Satu melihat contoh Rasulullah Ya. dari keadaan kita sendiri. Oh, dari diri kita sendiri, ya. Baik, Gus, yang terakhir, Gus. Kira-kira apa saran atau juga masukan bagi pemerintah saat ini agar bangsa Indonesia dan juga mungkin masukan juga buat kita semua yang menyaksikan acara Damai Indonesia ini agar bangsa kita benar-benar bisa keluar dari krisis nih, Gus? Ya, jujurlah. Jujur. Adillah. Yang oleh peraturan hukum. Dan taat hukum. Jujurlah dan adillah dan juga harus taat hukum. Terima kasih banyak, Gus Dur. Semoga Gus Dur bisa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, kita tadi sudah menyaksikan potongan peristiwa ya pada saat kita melakukan live Damai Indonesiaku tanggal 20 Desember 2009 itu 10 hari sebelum Gus Dur wafat. Jujurlah, adillah dan taat hukum. Mbak Yeni mungkin bisa menanggapi Mbak Yeni sebelum nanti kita kembali lagi ke Pak Kiai. Silakan Mbak Yeni. Ya, memang saya ingat satu peristiwa ya yang sangat membekas dalam diri saya. Ketika beliau dulu proses dilengsarkan, kemudian banyak sekali para pengikut Gus Dur lah katakanlah ya datang semua ke Jakarta. Mereka menyatakan ingin berjuang untuk Gus Dur, bahkan siap untuk berkorban jiwa untuk beliau. Ya. Banyak sekali waktu itu, mungkin ribuan orang yang datang ke Jakarta. Oleh Gus Dur malah disuruh pulang. Hah? Disuruh pulang. Mereka disuruh pulang dan dikatakan oleh Gus Dur, kalian kalau mau protes silahkan, tetapi harus dengan damai. Tidak boleh merusak, apalagi menyakiti orang lain. Lalu Gus Dur mengatakan tidak ada kekuasaan yang begitu berharga sampai harus dipertahankan dengan darah. Itu kata beliau. Saya mendengar waktu itu jadi ikut menangis juga terus terang Mas David. Nah itu contoh paling mudah ya dari keteguhan Gus Dur dalam mempertahankan prinsip untuk mempertahankan perdamaian. Subhanallah, mudah-mudahan ini juga dicontoh juga bagi para pemimpin kita. Nah untuk itu bicara mengenai figur pemimpin, mungkin lebih tepat jika Pak Kiai Haji Zainuddin MZ juga bisa menjawab keresahan hati kita dan juga pertanyaan dari kawan kita tadi. Sebenarnya apa sih yang terjadi dengan bangsa kita ini? Kenapa para pemimpin kita kok tidak bisa membawa bangsa ini ke arah kedamaian? Padahal tadi Gus Dur juga sempat menyampaikan, almarhum mengatakan bahwa jujurlah, adillah, dan taat hukum. Silakan Pak Kiai. Bapak Ibu pemirsa TV One, menarik sekali. Yang pertama, jujurlah. Jujurlah itu kalau bahasa seniman, jangan ada dusta di antara kita. Lagunya Bruri itu bagi. Selama ini urusan jadi bebelit ini karena kita pandai bermain minyak di atas air, menggunting dalam lipatan, manis kalau berhadapan, balik belakang lain bicara. Mulutnya cerita tentang jihad terhadap korupsi, tapi di belakang melindungi koruptor. Itu kan ada dusta di antara kita.
Sederhana pesan Gus Dur, jujur. Dan kejujuran itu dimulai dari diri sendiri. Rasul mengajarkan ana awwal wajibin ala ma amartukum bih. Apapun yang aku perintahkan kepadamu, aku pelaksana pertamanya. Maka perintahnya berwibawa, ajarannya diikuti orang karena beliau menggunakan prinsip ini. Lidahnya adalah hatinya, ucapannya adalah perbuatannya. Orang ikut tidak ragu-ragu. Tidak ada yang disembunyikan oleh baginda Rasul. Beliau bukan tokoh yang piawai membangun pencitraan, tidak. Beliau tokoh yang jujurlah apa adanya. Itu yang saya katakan tadi, desakralisasi lembaga kepresidenan. Presiden bisa dijangkau siapa saja. Desakralisasi istana negara, istana bisa dimasuki oleh rakyat yang bagaimanapun saja. Ya Bu? Bu, jujurlah. Satu. Yang kedua, adil. Adil, bersikap adil, terutama kepada diri sendiri. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, rakyat merasa selama ini keadilan itu mahal. Bahkan keadilan sering seperti pisau, tajam ke bawah, tumpul ke atas. Asal kita nih yang kecil-kecil salah, hukum cepat benar prosesnya. Begitu yang gede salah, orang pada diem belaga bego. Itu yang bikin kita capek. Yang nyolong semangka, buah randu, apa lagi? Ya lo hitungin aja dah. Itu sebuah potret betapa keadilan itu masih mahal di negeri ini. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, yang ketiga tadi, taat hukum. Jangan menegakkan hukum dengan cara yang melanggar hukum. Jangan menegakkan demokrasi dengan cara-cara yang bertentangan dengan kaedah-kaedah demokrasi. Lil wasail hukmul maqasid. Gak boleh nyolong sarung walaupun niatnya buat sholat. Apa karena diniatkan buat sholat curi sarung lalu jadi halal? Ya tidak, walaupun sholatnya sah tapi curinya tetap dosa. Sah karena fikih tidak pernah mempersoalkan sarungnya dari mana. Lil wasail hukmul maqasid, tujuan dan cara hukumnya sama. Tujuan yang baik harus dicapai dengan cara yang baik. Ya kita berharap mudah-mudahan 100 hari ini kan masa pemerintah kan sudah banyak yang bisa dikerjakan ya Bu ya. Kita rakyat tahu kan, mobil menteri udah bagus, alhamdulillah. Perumahan DPR renovasi 300 miliar, alhamdulillah. Akan segera dibeli pesawat kepresidenan, persekotnya 200 miliar, alhamdulillah. Itu kan tanda kemakmuran. Soal buat siapa, wallahu a'lam. Saya nggak bisa bicara banyak mengenai hal ini, tetapi ini satu renungan buat kita semua ya. Sebelum itu, ini bicara mengenai masalah kepemimpinan yang tadi disampaikan oleh Pak Kiai tadi ya. Mungkin kita semua tidak sempurna ya. Yang ada di sini juga tidak sempurna, penuh dengan kekurangan. Tadi juga tadi di email juga ada yang masuk juga, jangan cuma bicara, tapi juga lihat juga diri Anda sendiri. Memang ini satu renungan buat kita semua, bukan kita menyalahkan, tapi justru ini bagi renungan buat kita. Bicara mengenai mendidik pemimpin, tentunya ini ada di tangan para guru kita, ya. Bagaimana guru kita dan juga orang tua mendidik anak-anak kita lah untuk bisa memimpin bangsa ini. Kebetulan di depan kita sudah ada Kiai Lukman nih, Pak Kiai, kebetulan beliau juga pemimpin pesantren. Gimana sih kira-kira kita bisa mendidik anak kita atau mengkader anak-anak kita agar kelak nanti bisa menjadi generasi muda Islam yang benar-benar membawa bangsa ini ke arah kedamaian? Silakan. Baik, jadi kalau Gus Dur telah mencontohkan dengan ide-ide besar mengenai kepemimpinan sebegitu yang kemudian diterjemahkan lebih jauh oleh Kiai Haji Zainuddin MZ,
Jadi pemimpin ini amanah. Kalau disebutkan di dalam hadis Nabi, qiwamud dunya bi arba'atin. Bangsa ini tegak karena 4 pilar. Satu, bi ilmil ulama, dengan ilmunya para ulama. Ya. Tapi itu maksudnya adalah dunia pendidikan, membangun etika, akhlak, ilmunya agar benar-benar menimbulkan pencerdasan dan pencerahan. Ya. Yang kedua, bi'adlil umara, dengan adilnya para pemimpin. Itu artinya lembaga-lembaga hukum, lembaga peradilan, pemerintahan harus transparan dan harus menegakkan semacam law enforcement yang hebat. Ya. Ketiga, bisa khawatil azniya, dermawannya orang-orang kaya. Ini berarti sistem ekonomi kita mesti harus dibangun tidak untuk kepentingan orang-orang elit, orang-orang kaya, Ya. tetapi memang untuk rakyat, untuk bangsa. Ya. Terakhir, bidu'ail fuqara, dengan doanya orang-orang miskin. Orang miskin sekarang sudah enggan berdoa karena nasibnya tidak diperhatikan. Ini saya kira contoh dari Rasul. Luar biasa bagaimana cinta beliau dengan orang-orang miskin, bukan mencintai kemiskinan, tetapi nasib mereka harus diangkat, sebab tanpa mengangkat mereka enggan lagi mendoakan para pemimpinnya, para ulamanya, orang-orang kayanya. Bagaimana kemudian kita mendidik pemimpin ini? Didiklah dari keluarga kita. Dari keluarga ya? Dari keluarga dulu. Jadi orang tua yang memberikan contoh. Orang tua memberi contoh, guru di sekolahan. Contoh misalnya begini, Rasulullah itu memerintahkan kepada orang tua agar mengajari sholat sejak usia 7 tahun. Ya. Ini usia di mana karakteristik terbangun. Ya. Apakah dia akan menjadi kelak menjadi tokoh yang benar-benar menjadi teladan, ya, atau justru akan menjadi virus bagi masyarakat. Ya. Yang kedua apa? Yang kedua, ini di lingkungan pendidikan ini saya contohkan misalnya para guru agama khususnya, masih ada enggak di negeri ini yang setiap habis sholat mendoakan murid-muridnya agar menjadi anak-anak yang soleh, solihah, hidupnya manfaat dunia akhirat? Doa dari guru ya? Dari guru. Guru-guru masih ada nggak yang berdoanya? Pertanyaan tapi juga sebaliknya. Iya. Apakah misalnya saya pernah survei Mas David, ya, anak-anak SLTA di Jakarta, Jabodetabek ini yang masih membaca Robbil Firli wali walidayya warhamhuma kama rabbani shaghira, mendoakan orang tuanya, ini 0, sekian persen. Allah. Ini tragedi spiritual dan tragedi bangsa kita sebenarnya. Ya, ya. Nah, ini dari sini barangkali nanti kita akan mengenal bahwa pluralitas yang dibangun, ide-ide besarnya oleh Gus Dur misalnya, dengan di Al-Quran disebut lita'arofu, ya, lita'arofu, saling berta'aruf ini bukan sekadar mengenal, saling kenal mengenal, tapi saling menularkan ilmu pengetahuan, saling menularkan nilai-nilai kebajikan, saling menularkan khazanah kepribadian masing-masing agar lebih transformatif. Ya. Dan satu hal, saling mengenalkan makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya ini yang termasuk di dalam ta'aruf itu tadi. Jadi ini sebenarnya berproses ya Pak ya? Ya. Berproses ya. Mungkin ini kembali lagi seperti di awal dikatakan bahwa sebenarnya kita harus benar-benar memaknai Islam sendiri ya. Esensi dasarnya itu adalah rahmatan lil alamin. Indikatornya Pak, seperti Bapak katakan tadi, kalau ajaran Islam itu masih membawa kekerasan, berarti ada yang salah ya Pak ya? Betul ya Pak ya? Cara pandang yang cara pandang yang salah ya Pak ya? Satu hal, Nabi itu tidak pernah berperang atas dasar perbedaan akidah, perbedaan suku, perbedaan pendapat. Tidak pernah. Tidak pernah. Rasulullah tidak pernah berperang karena perbedaan pendapat, perbedaan akidah, perbedaan suku dan lain sebagainya. Ya. Mudah-mudahan ini bisa dipahami oleh kita semua. Kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita. Tetaplah di Damai Indonesia. Terima kasih Pak.
Alhamdulillah kita kembali lagi di Damai Indonesiaku. Buat Anda yang baru saja bergabung, kami ucapkan selamat bergabung ya. Walaupun sekarang kita sudah masuki segmen 7 ya, sudah masuki segmen terakhir ya, 2 segmen terakhir di acara Damai Indonesiaku. Tapi sebelumnya kita masih bicara mengenai masalah Islam dan juga semangat kebangsaan. Di segmen terakhir kita sempat menyinggung mengenai masalah figur kepemimpinan. Contohnya tadi adalah Gus Dur ya, yang mengingatkan kepada kita semuanya termasuk para pemimpin bangsa ini harus jujur, adil dan taat hukum. Kebetulan bicara mengenai pemimpin, di hadapan saya juga ada pelaksana nih yang saat ini juga masih memimpin ya, yaitu Bapak Nur Mahmudi Ismail. Assalamualaikum Pak. Ya, Bapak mungkin bisa bicara mengenai masalah pemimpin sedikit Pak. Silakan Pak. Apa sih kesulitannya pemimpin ini untuk bisa menegakkan kebenaran pada saat ini? Silakan Pak. Ya, terima kasih. Pada hakikatnya, dikala kita diberi amanah untuk memimpin satu wilayah, misalnya di Depok, kita berhadapan dengan seluruh permasalahan. Dimulai dari orang yang mau nikah, bayi yang mau lahir, orang yang sedang sakit, sampai kepada orang yang mau meninggal atau pasca meninggal juga. Nah, dari keadaan ini kita akan berhadapan dengan kebutuhan-kebutuhan dasar manusia, mulai dari sisi kesehatannya, pendidikannya, kemudian juga kesejahteraan ekonominya. Sulitnya apa sih Pak? Untuk sulitnya apa gitu? Maksudnya pada saat kita berusaha menegakkan kebenaran, sulitnya dari sisi pemimpin apa kira-kira Pak? Kalau ditanya sulitnya sebenarnya adalah memulai dari diri sendiri. Nah, memulai dari sendiri sudah ada contoh ya Pak ya, panutan gitu ya. Oke, baik, ini jadi satu catatan buat kita semua. Kenapa saya tanyakan begini ya? Karena dari tadi kita melihatnya dari sudut pandang rakyat, tapi dari sudut pandang pemimpin nggak ada, ya kan? Nah, ini satu teguran buat kita semua dan juga renungan untuk kita semua dan juga bagi para pemimpin untuk memulai dari diri sendiri, termasuk diri kita, ya, tidak hanya menyalahkan orang lain. Oke Pak Kiai, mungkin Pak Kiai bisa menanggapi Pak Kiai. Kira-kira Islam pada saat ini di Indonesia ya, yang diharapkan ke depannya adalah Islam yang bentukannya seperti apa? Bentuk pemahaman Islam seperti apa yang diharapkan bisa difahami oleh rakyat Indonesia mayoritas adalah umat Islam? Silakan Pak Kiai. Ya, Bapak Ibu hadirin, saya mulai dulu dengan masalah pemimpin. Buat kita yang suka ngaji, fikih udah ngajarin sebenarnya ya. Kalau cari imam tuh syarat pertamanya a'lamuhum. Orang yang paling alim di kampungmu siapa? Pilih jadi imam. Yang paling alim, bukan yang paling tua. Paling alim. Artinya apa dalam konteks berbangsa? Yang paling tahu urusan, lalu bisa cari jalan keluarnya. Kalau ada dua orang alimnya sama, yang mana yang dipilih? Afsahuhum, yang lebih fasih lidahnya. Yang satu alim pelok, yang satu alim nggak pelok, yang nggak pelok jadi imam. Sebab nggak sah orang fasih bermakmum kepada imam pelok. Pak, ini imam pelok, makmum pelok semua. Sah, namanya kampung pelok, biarin, nggak apa-apa. Yang fasih itu dalam konteks berbangsa itu apa? Yang nyambung sama rakyatnya. Enak kalau punya imam nyambung sama makmum, ngikutnya ikhlas gitu. Rukuknya enak, sujudnya enak. Kenapa? Imam tahu benar keadaan makmum. Fasih itu nyambung, Bu. Makanya Rasul ajarkan, iza amma ahadukumun nas falyukhaffif. Kalau kamu jadi imam, ringankan sholatmu. Jangan terlalu panjang kalau jadi imam. Kenapa? Makmum nggak sama kekuatannya. Ini makmum nggak sama kekuatannya. Ada makmum yang tua rentak, diri aja udah gemeter. Ada makmum yang punya darah tinggi, kalau sujud kelamaan palanya sakit. Ada makmum yang udah janji habis sholat mau terima duit. Bayangin kalau imam kelamaan. Ini nggak fasih, nggak bisa tahu keadaan makmumnya. Bu, tahu persis keadaan rakyatnya. Jangan udah sholat isya berjamaah, rakaat pertama selesai Fatihah, Yasin. Ini imam nggak aspiratif. Makmum ikut sih ikut, tapi ngancem.
Paling sekali ini gua sholat di sini. Besok nggak bakalan balik lagi. Tuh imam kayak begitu sekali doang dipilih. Tuh. Kalau fasihnya sama, yang mana yang diangkat, yang dipilih? Aktsaruhum sinnan, senioritas. Kalau lahirnya bareng, awaluhum hijratan, ini dalam konteks yang lebih nasionalis, yang lebih Indonesia. Awaluhum hijratan, yang lebih dulu tinggal di situ. Ini kan dalam konteks pemahaman yang lebih berjiwa nasionalis, yang zahir batinnya Indonesia, bukan cuma orang Indonesia tapi ngagumi negeri lain. Awaluhum hijratan, yang lebih nasionalis. Loh, kalau bahasa saya kan sederhana, jangankan yang makro, yang mikro aja. Kita mau bersaing dagang sama Cina, urusan kecil-kecilan aja kita udah kalah kok. Makanan ringan tuh, pizza, hamburger, McDonald, Kentucky, udah nyampe ke latar rumah kita. Ya, ongol-ongol. Janganlah bicara nasionalisme yang makro membumbung, yang mikro-mikroan aja kita sendiri sudah lentur dan luntur. Jadi memang konteksnya cari pemimpin itu yang lebih nasionalis, awaluhum hijratan, yang lebih dulu tinggal di situ, dia lebih paham lingkungan. Itu dulu. Jadi, maksudnya jadi pemimpin yang suka makan ongol-ongol gitu Pak Kiai. Jangan kemana-mana. Kita akan kembali lagi, tentunya nanti akan kita dengar kesimpulan seperti apa. Mbak Yeni juga nanti mungkin akan bicara juga. Jangan kemana, tetaplah di Damai Indonesiaku. Ya, memang cukup menarik sekali perbincangan kita, di mana tadi diawali dengan sebuah pertanyaan, ya. Katanya umat Islam Indonesia ini mayoritas penduduknya beragama Islam, dan kita semua sepaham bahwa Islam itu rahmatan lil alamin. Tapi kenapa faktanya negara kita kok tidak tentram-tentram? Permasalahan selalu saja muncul, bahkan selalu erat kaitannya dengan kekerasan. Tadi sudah mulai terjawab satu persatu, sudah mulai diurai dari mulai masalah diri kita sendiri, masalah kepemimpinan, termasuk juga 3 hal yang disampaikan oleh Gus Dur tadi, almarhum Gus Dur, yaitu mengenai masalah kejujuran, keadilan, dan taat hukum. Renungan untuk kita semuanya. Ya, sebelum kita tutup acara pada kesempatan kali ini, mungkin saya berikan kesempatan kepada Mbak Yeni, mungkin ada yang ingin disampaikan dari pihak keluarga. Silakan. Dalam kesempatan ini kami sekeluarga mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada segenap bangsa Indonesia, masyarakat Indonesia yang tanpa henti mengirimkan doa serta simpati dan belasungkawa kepada kami sekeluarga atas kepergian Gus Dur. Dan kami berharap bahwa kita semua bisa melanjutkan cita-cita Gus Dur untuk mewujudkan Indonesia yang damai, Indonesia yang sejahtera, Indonesia yang melindungi semua warga bangsanya, Indonesia yang pemimpinnya adil dan jujur. Amin amin ya rabbal alamin. Saya kira itu. Terima kasih banyak Pak Yeni. Pak Kiai, di akhir acara mungkin Pak Kiai bisa menyimpulkan kira-kira apa yang harus kita lakukan Pak Kiai sebagai anak bangsa agar bangsa Indonesia ini benar-benar bisa, khususnya umat Islam, menerapkan ajaran Islam dalam kehidupan kita sehari-hari dan tercipta Islam dan juga bangsa kita yang rahmatan lil alamin. Silakan. Bapak, Ibu, dan pemirsa TV1 di seluruh tanah air yang saya cintai, dari perbincangan kita hari ini, pertama bahwa kita mempunyai misi yang penting dalam hidup ini untuk mewujudkan Islam dalam wajah yang rahmatan
lil alamin sesuai dengan bidang dan kemampuan kita masing-masing. Sesuai dengan bidang dan kemampuan kita masing-masing. Oleh karena itu, mari kita mulai dari diri kita sendiri, mengembangkan akhlak yang baik, akhlak kepada Allah, akhlak kepada sesama manusia, dan akhlak kepada makhluk Allah yang lain di luar manusia. Akhlak kepada hutan, kepada pohon, akhlak kepada binatang, akhlak kepada air, akhlak kepada gunung, dan seterusnya, sebagai bagian dari pengembangan sikap rahmatan lil alamin. Akhirnya kita mohon pertolongan Allah, mudah-mudahan bangsa ini diberi jalan keluar dari berbagai kesulitan, diberikan pemimpin yang adil, yang taat kepada Allah dan Rasulnya, dan sayang kepada kita semua. Ini jumpa kita hari ini, insya Allah kesempatan yang kita jumpa lagi. Mari sama-sama kita memanjatkan istighfar, karena istighfar pun bagian dari upaya yang Allah janjikan dalam Al-Quran. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan menurunkan bencana sepanjang di tengah mereka masih banyak orang-orang yang istighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal minal khataya, Allah berfirman, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal. Semangat berbangsa adalah hal yang utama dalam kehidupan berbangsa. Semoga kita senantiasa bisa menjaga persatuan dan kesatuan bangsa ini, agar bangsa Indonesia benar-benar bisa menjadi bangsa yang kuat dan bangsa yang kokoh. Terlebih dari itu semua, tentunya kita umat Islam mari kembali lagi mengkaji dan juga mempelajari agama Islam, agar Islam benar-benar menjadi rahmatan lil alamin, membawa kedamaian bagi seluruh alam semesta. Saya David Alik undur diri dari hadapan Anda, dan terima kasih kami ucapkan pada keluarga besar almarhum Kiai Haji Abdul Rahman Wahid. Terima kasih kepada Bapak Masdar Farid Masudi, dan juga terima kasih Bapak Lukman Hakim, terima kasih pada Bapak Nur Mahmud Ismail. Terima kasih kepada pemirsa. Kami mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Minggu depan kami akan disiarkan langsung dari Rutan Pondok Bambu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.